Halo, selamat pagi sahabat Kompas TV Balikpapan. Jumpa lagi bersama kami di Sapa Kaltim pada pagi hari ini. Dan tentunya sudah bersama dua narasumber kami dengan kostum yang menawan yang akan menemani saya selama kurang lebih 45 menit ke depan. Nah, sudah bergabung di Sapa Kaltim pagi hari ini ada Mbak Tika sebagai cosplayer. Ya, selamat pagi Mbak. Pagi Mbak. Oke, ada juga Mas Jadid. Panggilannya Jadid, bener ya Mas? Iya, Jadid. Mas Jadid sebagai cosplayer juga dan costume maker. Bener ya Mas? Bener. Ya. Jadi dua-duanya ini sudah tampil dengan kostum yang menawan pagi hari ini dan kita akan ngobrol banyak. Mungkin saya pertama ke Mbak Tika dulu. Boleh. Mbak Tika, boleh dijelaskan ini kostum apa ya Mbak? Kalau pagi ini saya pakai kostum dari karakter Izu, Kamen Rider Zero One. Dia itu sebagai itu game atau film? Film tokusatsu. Oke. Jadi dianya tuh asisten dari MC-nya, main karakternya. Cuma dia bukan manusia tapi humanoid, robot yang berbentuk manusia karakternya. Oke. Kalau Mas Jadid? Kalau kostum yang saya pakai ini dari anime Overlord. Oke. Iya, untuk karakter nama Momonga. Itu game atau? Itu anime. Oh, anime. Iya, Oh, film. anime. Semacam film kartun. Oke, maaf ya saya kurang familiar nih. Jadi mungkin kita akan ngolek nih Mbak ya. Iya, boleh Mbak. Oke, kalau misalkan memerankan karakter dengan menggunakan kostum ya, itu kita harus sama dengan karakternya nggak sih? Maksudnya dalam sisi mungkin tingkah lakunya, perilakunya, mungkin karakternya suka bertarung, kita juga harus meranin gitu juga, atau cuman dari kostumnya doang nih, gimana? Siapa yang mau jawab? Oh, dari saya dulu ya. Boleh. Kalau dari saya sih, selama itu untuk have fun doang, aku rasa nggak harus mesti begitu, nggak harus selalu ngikutin apa yang karakternya misalnya dia karakternya yang seperti Mbaknya bilang tadi suka bertarung, harus bertarung. Tapi itu lebih ke waktu mereka di kompetisi itu mungkin. Iya, di kompetisi itu harus ada salah satu penilaian tuh yang menyebutkan harus in karakter. Oke. Ya, Tapi jadi kalau di momen seperti hari-hari biasa itu kayak cuman pameran ya, bisa dikatakan begitu. Jalan-jalan aja saya rasa nggak harus. Oke, nggak harus lihat orang harus karakter. Atau Naruto meranin Iya. Naruto lagi ngapain gitu ya. Kalau ini maksudnya kalau dari Mbak Tika lebih ke apa sih karakternya, maksudnya kayak robot doang gitu? Dia robot berbentuk manusia. Jadi kayak jadi asisten dari MC-nya ini kalau ini. Tapi meraninnya juga pada saat kompetisi. Ke kompetisi doang. Kalau untuk have fun, sekedar ke event, untuk ketemu teman, sekedar gitu ya nggak perluin karakter sih. Oke. Kecuali lomba kayak yang tadi Tapi Jadi kalau bilang. saat pameran gitu nggak kayak yang kan robot kan kita tahu ya Kaku ya. Berarti gitu nggak sih kalau misalnya lagi ada event gitu? Kalau diajak foto aja sih paling. Harus in karakter. Harus in karakter Mm, ya. benar. Pasti dong. Kalau diajak foto lagi makan kan nggak agak aneh ya. Berarti memang di momen-momen tertentu aja ya pada benar. saat kompetisi yang dibutuhkan. Karena masuk dalam penilaian. Oke. Kemudian pernah nggak sih kayak pakai kostum tapi nggak mirip gitu? Jadi contohnya kayak mungkin nih rencananya mau pakai Naruto terus di jalan kena paku gitu kan, kesobek gitu, akhirnya nggak mirip sama persis. Itu pernah sih ada momen kayak gitu, ada juga ya? Pernah sih. Yang nggak sama Tapi persis yang kayak karakter. nggak yang accident gitu sih, lebih ke mirip doang. Jadi nggak yang 100% mirip di karakternya. Jadi kayak misalnya nih rok kan, harusnya tuh polos, tapi saya punyanya yang kayak garis-garis. Itu bisa gitu-gitu aja. Bisa juga kayak gitu. Bisa sih. Cuma ya balik lagi kalau misalnya memang untuk lomba, memang lebih baik itu yang mirip sih. Karena kan masuk penilaian juga. Tapi kalau momen biasa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Selama rambutnya mirip nggak apa-apa. Iya, selama wig-nya mirip. Oke, wig ya. Kalau dari Masnya gimana Mas? Menurut Mas? Kalau nggak mirip ya. Maksudnya Iya. nggak sengaja. Kalau Pernah nggak sih kalau saya sih pernah nggak sih kayak gitu? kayaknya lebih kalau nggak miripnya mungkin karena ketinggalan kali ya, ada barang yang ketinggalan gitu. Jadi, iya, jadi misalnya udah Pernah lupa topi gitu pernah? jadi udah prepare gitu, ternyata ada yang ketinggalan gitu. Jadi waktu di event atau mau lomba gitu ya, mau ya seadanya aja. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting bawahnya masih mewakili 80% lah ya. Iya. Oke, mungkin kita akan lihat sejenak nih. Ini dua-duanya punya Instagram juga ya?
Ada. Ya, nanti kita akan lihat mungkin ini beberapa karakter yang diperankan oleh cosplayer kita hari ini. Ada Mas Jadet sama Mbak Tika, mungkin bisa ditampilin ya biar teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian selanjutnya Mas Jadet dan Mbak Tika, kenapa sih mau jadi cosplayer, Mbak? Ada alasan apa di balik itu gitu kan? Kalau dari Mbak Tika dulu deh boleh. Alasan kenapa jadi cosplayer? Awalnya karena iseng aja sih. Iseng yang berkelanjutan. Jadi kayak mulai cosplay dari 2015. Itu nggak fokus di lomba-lomba saya. Jadi saya ikut lomba itu baru-baru aja sebenarnya sih, Kak. Tapi terus, udah dari 2015? 2015 kayak have fun doang, ke event, pakai kostum, foto bareng sama temen. Tapi bukan project yang karena, bareng. maksudnya behind the story-nya mungkin pernah suka anime atau apa gitu, enggak gitu? Enggak sih. Jadi memutuskan memang jadi cosplayer tuh gimana itu ceritanya? Apakah mungkin lewat ke awalnya BSD, terus iseng, liatin orang lagi ada event terus mau nyoba? malah awalnya tuh nggak tahu kalau di Balikpapan tuh ada cosplay Kak. Jadi kayak mungkin dari FB ya, sosmed kan, wih muncul feed kayak cosplay dari luar kan, banyak kan dari Jepang gitu, ngelihat, ih kok kayaknya seru, nyoba lah. Iseng doang kan, beli kostumnya, beli wignya. Beli di mana tuh? Dulu masih marketplace idenya, jadi kayak belinya sistem PO gitu, nunggunya sebulan. Masih di Indo juga? Masih Indo. Jadi nyoba, sampai sekarang terusannya. Waktu itu karakter apa ya, Mbak? Yang pertama kali di cosplaykan tuh dari Yui Hirasawa, Keon, anime Keon. Oke. Dia karakternya itu anak sekolah SMA. Jadi dianya punya klub musik gitu. Dia sebagai gitarisnya di situ. Pakainya itu diperlihatkan ke orang kah atau Mbak cuma sekedar foto posting Instagram? Pernah dibawa ke event sih, Kak. Oh, okay. Pernah. Jadi memang tujuannya mau ikut event gitu ya? Ke eventnya doang, nggak ada pikiran buat lomba dulu. Jadi pengen lihat lombanya orang gitu ya dengan aja menggunakan sih. karakter. Ya, Akhirnya benar. setelah itu makin kesini makin suka ya? Makin suka, makin banyak. Makin banyak kostum? Iya, alhamdulillah. Kostum cosplayernya. Oke, kalau Mas Jared gimana nih alasannya? Ya kalau aku sih dari awalnya saya memang suka suka nonton anime. Dari awalnya emang suka nonton anime. Terus waktu itu baru pertama kali pindah ke Balikpapan juga, nggak sengaja di lapangan Merdeka itu ada lihat orang-orang cosplay gitu. Tahun berapa itu, Mas? 2012 ya, 2012 akhir. Berarti itu awal-awal hype di Balikpapan? Atau? Enggak, hype-nya udah 2009, 2011 kalau nggak salah. Itu dari situ nyoba nyari di sosmed, ternyata ada komunitas, coba gabung. Nah, apa itu nama komunitasnya? waktu itu apa ya, Otaku Squad. Oke. Udah nggak ada sekarang. Nah, dari situ gabung-gabung, tahu-tahu event, datang pertama kali event tuh ya cuma datang aja, nggak pakai kostum atau apa. Nextnya ada event yang agak besar, itu event tahunannya di Balikpapan waktu itu, IPES Balikpapan 2013. Akhirnya itu pertama kali ikut cosplay, pertama kali kompetisi juga. Pakai kostum apa itu, Mas? Aku dari One Piece. Oke. Roronoa Zoro. Sama kayak Mbak Tika juga, beli di marketplace juga atau buat sendiri? Itu bikinnya sama maker kostumnya waktu itu. Makernya di Balikpapan juga atau? Makernya dari Jawa. Oh, jadi berarti kita butuh pesen- proses dong ya? Iya. Panjang. Karena Pesannya dulu, ngirim Pesannya, size-nya berapa gitu kan? iya, karena dulu masih susah nyari kostum, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan banyak ya, dari rentalan ada yang sediakan, bisa sewa. Kalau dulu kita harus nyari satu-satu. Itu pun kayak senjata pun saya pertama kali nyoba bikin sendiri itu dari 2013 tuh pertama kali nyoba bikin. Terus sama rambut sih wignya nggak pakai wig gitu, nggak tahu pakai Sasha nggak sih? hair chow Nggak tahu. kayak kapur gitu dia benernya kayak kapur gitu, disisirin ke rambut kita ya udah. Jadi nanti kalau dibilas hitam lagi. Untung nggak ada nggak nempel terus ya Nggak kapurnya ya. permanen ya. Oke, terus setelah itu akhirnya tertarik untuk selanjutnya jadi
cosplayer dan maker. Selanjutnya karena aku tadi coba sering bikin dan kebetulan di Balikpapan gak ada yang bikin, akhirnya coba buka jasa itu dan itu terus berlanjut jasanya. Berarti Mas Jedet first one ya yang buat itu ya? Orang pertama yang jadi maker di Balikpapan? Kayaknya waktu itu saya sama teman saya sih yang istilahnya masih bertahan. Sama waktu itu kan kostum masih kostum kain, kostum beli. Nah di 2014-nya diajakin sama salah satu teman saya buat project full armor yang kayak begini. Buat bikin satu. Jadi waktu itu walaupun bentukannya masih aneh gitu, tapi itu yang pertama kali jadi. Yang akhirnya jadi kayak sekarang beda-beda. Oke. Kemudian kalau kayak cosplayer gitu butuh make up juga nggak, Mas? Kalau aku lihat kan kayaknya kalau karakter Jepang itu kan mereka juga make upnya aneh-aneh ya. Kalau kayak cewek kan kayak harus ada eyelinernya sampai ke sini gitu-gitu kan. Terus ada juga ininya pakai apa? Soft lens. Soft lens juga. Kalau cowok gitu juga, Mas? Cowok butuh wajib. make up juga. Wajib. Harus pakai. Itu make up sendiri, Mas Jedet. Bisa minta tolong. Kalau saya minta tolong gitu. Minta tolong kenapa nih? Iya, minta tolong teman kan ada sekarang Mbak kayak buka-buka jasa make up. Make up di event. Oke. Jadi Tapi pertama kali itu make up sendiri. pertama kali temennya ibu saya. Saking niatnya ya minta tolong ke temannya ibu ya. Iya. Jadi waktu itu kan buat lomba Mbak. Jadi mau nggak mau gitu. Memang kalau buat lomba itu harus ada tuntutan kayak gitu, harus tuntutan kayak makeup itu harus wajib kalau cowok itu. Mau cowok mau cewek harus pakai. Pokoknya harus sama persis lah ya kalau lomba ya. Ya minimal dipakai. Tapi hari ini kayaknya jadi tidak bermakeup ya. Iya. Tapi Karena kalau untuk semi- originalnya pakai helm ini. Oh iya ya, nggak kelihatan juga make up Iya. ya kan? Iya benar. Kalau Mbak Tika make up sendiri? Make up sendiri. Oh iya. Tapi ribet nggak sih make up kalau kayak untuk karakter gitu? Tergantung karakternya sih biasa keribetannya, karena biasanya di tiap karakter kan detailnya beda-beda itu. Mungkin ada yang tadi kayak kakak bilang eyelinernya bentuknya kayak gimana lah. Iya ada. Terus bulu matanya gimana lah gitu-gitu. Ada yang sampai bulu matanya begini. Iya, yang naik banget kan ada Iya. gitu. Kan kalau Jepang kan aneh-aneh. kan? Aneh-aneh dia. Namanya kita mengikuti anime ya, 2D gitu ya. Nggak bisa mirip banget. Tapi di foto pastinya mirip ya. Kalau di foto ya. Bisa jadi. Susah nggak sih make upnya itu Mbak? Nggak juga sih. Tapi kalau- ini sejam 2 jam ya make up ini. Make upnya doang sejam 2 jam? Sejam 2 jam. Oke. Itu belum sama pakai kostumnya sih. Cuma kan ini kostumnya atasan sama bawahan aja. Berarti berapa lama tuh dari pakai kostum sampai make up? Paling lama kadang 3 jam sih kalau ribet banget bajunya. Banyak Kalau perintilannya. cowok ribet juga Mas make upnya? Make upnya kurang lebih sama Mbak. 3 jam juga? Lihat tergantung kostumnya tadi sama detail make upnya kayak gimana. Cuma saya pernah yang pakai kostum ini yang di belakang itu kalau nggak salah itu make upnya aja 1 jam. Yang belakang ini? Iya, make upnya aja 1 jam. Kan dia nggak pakai helm. Berarti untung eventnya nggak subuh ya? Kalau subuh apa nggak dari jam 12 malam udah make up kan? Udah make Karena up. butuh waktu. Untungnya siang ya rata-rata. Karena butuh waktu 3 jam. Tapi Mbak Tika sama Mas Jared ini selain cosplayer itu ada punya pekerjaan sampingan nggak sih? Kayak contoh mungkin pekerjaan kantoran yang full time, mungkin ini dijadikan sebagai sampingan aja, atau memang benar-benar pure full time-nya untuk cosplayer. Kalau saya desain grafis di Planet Stalker. Oke. Desain grafis. Kalau sampingannya ya ini cosplay sama maker itu sampingannya. Berarti bisa dikatakan juga ini membawa keberuntungan ya maksudnya dalam hal bisnis. Iya. Ya. Yang dirasakan sejak 2013 tadi ya memutuskan jadi maker ya. Itu apa keuntungan yang sudah didapat Mas Jedet dalam hal membuat kostum kemudian menjadi cosplayer? Ini kan sebagai sampingan aja nih. Kalau keuntungan mungkin nggak terlalu kelihatan sekarang ya. Maksudnya ya mungkin masih dalam tahap upgrade
upgrade alat dan semacamnya kayak gitu. Bukan kayak ya mungkin udah kebeli mungkin kayak HP atau apapun mungkin sudah. Karena mungkin kalau saya sih karena yang saya kerjain masih yang kecil-kecil gitu, bukan yang kostum-kostum besar begini. Kalau yang kostum-kostum besar begini kan keuntungannya bisa 200-300 kali lipat dari modal gitu. Oh iya. Iya. Jadi kalau misalnya kayak senjata-senjata itu kan kadang ada misalnya kayak senjata-senjata pedang gitu apa gitu, paling cuma keuntungan paling berapa persen gitu aja. Jadi nggak terlalu banyak ya. Seenggaknya bisa hampir 2 kali lipat yang gaji yang saya punya lah. Jadi kayak double job lah gitu. Double job. Iya, benar. Tapi nggak capek nih kayaknya. Ngejalanin dua, satunya full time, satunya freelance. Jadi freelance bisnis ya. Oke, Iya. kita akan ngobrol lebih jauh lagi tentang kostum maker, sekaligus juga nanti Mbak Tika mungkin bisa jelasin juga. Karena kalau nggak salah Mbak Tika ini juga sempat keluar dari perusahaan juga kayaknya ya, memutuskan untuk menjadi cosplayer. Kita akan ngobrol lagi, kita akan kembali lagi usai jeda.